Ya Rasul Ya Habib Salawat. Yang penting dapat kaya dilesetkan, entah pacarnya kah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya kurang semarak. Kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirin wal hadirat, mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, mustami'in wal mustami'at, rahimani wa rahimakumullah. Yang sama-sama kita hormati Ibu Pembantu Dekan Bidang Kesiswaan, Kemahasiswaan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pembina Hima PGSD Universitas Pahlawan Tuanku Tambu Said. Yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, majelis dosen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kami banggakan adik-adik mahasiswa Himpunan Mahasiswa PGSD UPTT Bangkinang. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi menjelang siang ini kita dapat bertatap muka, dapat kita bersimpuh di rumah Allah. Mungkin ini masjid mini ya, atau perdana digunakan untuk kegiatan keumatan. Semoga ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini Sabtu tanggal 13 Maret 2021 bersempena tanggal 29 Rajab 1442 Hijrah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi menjelang siang ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk melangkahkan kaki, menggerakkan ayunan tangan ke masjid ini. Semoga langkah kakinya kita, ayunan tangannya kita ke masjid ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan ibadah sebanding dengan bersedekah. Apa kata Nabi? Wa bi kulli qutwatin tamsiha ila shalah shadaqah. Setiap langkah kakinya kita ke masjid, ke musalla, ke langgar, ke surau, kalau bahasa Bangkinangnya kanosa. Ada orang Bangkinang sekolah alai. Kalau lai itu bahasa Bangkinang tuh lari jauh-jauh. Kalau bahasa Minang lai. Nah, iyo kan. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat dan salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina Muhammad ibni Abdullah. Semoga salawat dan salam yang Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Yang pada akhirnya kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik mahasiswa Hima PGSD Universitas Tuanku Tambusai, pahlawan Tuanku Tambusai Bang Inang. Baiklah, kita akan mengupas materi peringatan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Mini UPTT Bangkinang. Boleh ambo toga Bapak Ibu? Nah, biasanya saya ceramah ya berdiri. Kalau duduk ini ngantuk ya. Nengok lihat wajah adik-adiknya ngantuk, saya pun ngantuk juga. Biasanya saya berdiri. Boleh, Bu? Untuk memberi kita semangat, kita mulai dengan membacakan salawat kepada Nabi. Yuk, ikuti Ustaz. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, kok lari? Kita ulang. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Kok takut Pak ya? Belum sarapan pagi? Hah? Belum. Nah, ini ada juruk ya, ada limau ya, salah. Kita ulang lagi. Ya Nabi, alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Yang penting dapat kada dirasakan. Entah pacarnya K atau yang Atika. Ada sini pacarnya nih. Hah? Oh, di sini yang ada maling semuanya ya. Di sini. Di sana tak lah, tak tahu kita kan. Adik-adik mahasiswa yang dirahmati Allah, Bapak Ibu dosen yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salawat tak hafal. Kalau nyanyi kucing garong? Hah? Kucing garong? Sakitku di sini? Boleh pick aku ya. Seharusnya aku. Tidak. Kalau di kelas gimana Ibu? Malu Bu? Oh, diam juga. Karena terlalu banyak cewek mungkin Bu. Grogi ya. Anak-anak, adik-adik mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibu, Bapak yang dirahmati Allah. Pelajaran penting dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mengupas bagaimana Nabi pergi dari rumahnya ke Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu kita tidak kaji pada hari ini karena waktunya yang singkat. Namun kita ambil pelajaran apa di balik peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin adik-adik mahasiswa sudah puluhan kali mendengarkan ceramah Isra dan Mi'raj. Ya tak? Ketika ditanya sama orang tuanya, ketika ditanya sama temannya, Lailo mak buya tadinya, lainnya kau.
Bapak kau 1 kilo. Ini orang Mengkinang semuanya atau enggak? Kebanyakan orang mana? Minang, Jawa, campur ya. Ini bangsanya sih campur-campur, ada bahasa Ocu, ada bahasa Melayu ya. Nah, adik-adik mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dilatar belakangi oleh apa? Nabi di tahun itu sangat bersedih karena orang yang dia cintai, orang yang dia sayangi meninggal dunia. Akhirnya bersedih. Ada pacarnya meninggal. Nah, Nabi meninggal pula. Kebawa tadi ya. Karena 2 orang yang dicintai Nabi, yang disayangi Nabi meninggal. Yang pertama istrinya yang tercinta. Siapa namanya? Siti Khadijah. Yang kedua, pamannya yang dia selalu membela Nabi Muhammad SAW meninggal dunia juga. Kekasihnya meninggal dunia, pelindungnya meninggal dunia. Bersedihlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah hibur Nabi dengan apa? Di Isra Mi'rajkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah latar belakang Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita balik tentang pelajaran penting dari Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat yang pertama yang berbunyi, Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa allazi barakna haulahu, kami berkahi perjalanannya sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepada Nabi Muhammad tanda-tanda kebesaran kami. Innahu was-sami'ul basir, dia Allah maha mendengar lagi maha melihat. Apa tambah taktik pula kamu? Hah? Makin keluar Pak ya? Aku disuruh tadi. Masuk ya? Sini isi depannya, isi sebelah sini. Dia ramai nampaknya kan? Jangan takut. Nanti jadi guru gimana? Ya? Allah mulai firman-Nya dengan menggunakan kata subhana. Apa deh? Ada mahasiswa? Allah mulai firman-Nya dengan menggunakan kata uslub, tata bahasa Arab, subhana. Apa pelajaran yang kita ambil di awal ayat ini? Bahwa segala sesuatu yang terjadi secara takjub, ajaib, karena peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang pertama kali terjadi, yang dialami oleh manusia. Nabi Adam tidak pernah dia ke Sidratul Muntaha. Peristiwa yang menakjubkan inilah Allah mulai firman-Nya subhana. Apa pelajarannya? Ketika adik-adik mahasiswa melihat sesuatu yang menakjubkan, kita baca subhanallah. Ya nak? Ya nak? Ketika adik-adik mahasiswa ini ya, dia JJS. Apa JJS itu? Jalan-jalan
Dia pergi ke Ridan sana, berpapasan dengan cewek yang cantik. Lalu dia ucapkan subhanallah cantik. Boleh, tapi kalau cenderung atau itu tak boleh. Kalau sekedar terlihat biasa, kita takjub subhanallah cantiknya. Ketika kita pergi ke Sumatera Barat, kita lihat pemandangan yang indah, kita baca subhanallah. Ketika kita pergi ke pegunungan, perbukitan yang hijau, maka kita segar melihatnya. Apa yang kita baca? Subhanallah. Tetapi ketika kita melihat jembatan yang cantik, gedung yang megah, yang bagus, kita ucap Masya Allah. Kenapa berbeda? Ayo, bisu, langsung. Jangan sakit duluan, Pak. Jadi guru itu pemberani, ya. Ketika kita melihat masjid ini cantik, kita baca Masya Allah. Walaupun kecil, masjidnya kecil, tapi tapi Masya Allah. Kenapa beda? Yang satu buatan Allah, yang satu ikut campur tangan manusia. Ketika ikut campur tangan manusia, kita baca Masya Allah. Ketika itu kita melihat pemandangan yang indah di pantai, tidak ada ikut campur manusia, itu perbuatan Allah, kita baca subhanallah. Ya dah. Nanti temanmu ikut turnamen, dapat juara, umpamanya turnamen poli atau dia turnamen olimpik, umpamanya kan, dia dapat juara 1. Ya, kita baca Masya Allah. Ya kan? Tapi kalau temanmu main judi online, Super Win, iya, tahu kan? Superman atau Super Win? Guru, dosen memaparkan materi pelajaran di depan, kamu dibilang dosennya, kamu tekun belajar. Ternyata di bawah mejanya main pernah nggak? Pernah. Ini orang jujur. Ini namanya siapa? Helmi Ustaz. Helmi apa? Helmi Rosadi. Ini kita gelar Helmi Rosadi Asy-Siddiq. Dia jujur. Ya. Kalau yang cewek TikTok. Ketika adik-adik mahasiswa ini ya main TikTok, seksi lagi, sempit kali pakaiannya. Apa kata kawannya? Masya Allah. Cocok? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan Masya Allah. Metnya kali pendek ya, lo panjang ya. Nah, itu pelajaran penting dari Isra Mi'raj. Apalagi segala yang kita tuturkan hendaknya tutur kata yang baik. Ada pepatah Arab mengatakan tutur kata yang baik cerminan kualitas kita. Tutur kata yang baik cerminan dari kepribadian kita. Bu dosen, Pak dosen sudah mengajarkan mahasiswanya di kelas, sudah tuh keluar habis waktunya, apa kata mahasiswa? Tempo. Nah mulaimu adalah buat copik pun. Masukkah ilmu sama kita? Sabar. Yang kedua, pelajaran penting dari Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayat surah Al-Isra. Ayat yang pertama, Asra. Apa di balik rahasia Asra ini? Memperjalankan, bukan Nabi Muhammad yang berjalan,
Kalau Nabi Muhammad berjalan dari kota Mekah ke kota Palestina, patah kaki Nabi itu. Apalagi dalam satu ketika itu transportasi tidak ada, kendaraan yang canggih tak ada, yang canggih ada kuda, onta. Berapa jaraknya? Lebih 2000 kilo. Lebih 2000 kilo. Di bawah akal sehat tidak diterima oleh akal. Tetapi Nabi Muhammad bukan dia yang berjalan, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperjalankan oleh Allah, bukan dia yang berjalan. Kalau orang Minang aku tahu tuh, kalau ibu hari Rabu pergi pasar, apa bawanya? Ranjang, jombak, jombak, ranjang ya, tentengan ya, yang bagi itu kan, jombak. Kalau ibu kita pergi pasar, nanti masuk semut di rumah ke dalam ranjang tadi, sampai tak semut ke pasar? Sampai dah? Sampai dah? Tapi kalau semut dari Salo jalan kaki ke Bangkinang, bisa semut itu patah kakinya atau mati. Tetapi ketika semut itu masuk dalam keranjang ibu kita atau kantong Oseido, maka semut sampai ke Bangkinang. Begitu juga Nabi Muhammad, bukan Nabi yang berjalan, tapi Allah mengangkat Nabi dengan perantaraan burak, kendaraan hewan yang kecepatannya melebihi kecepatan cahaya, namanya barqun, kilat. Itulah pengembangan ilmu pengetahuan. Itu namanya pesawat, diteliti orang. Apa pelajaran penting dari Asra ini? Adik-adik mahasiswa, pelajaran yang kita ambil dari Asra ini adalah tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan kekuatan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali ketentuan Allah. Apapun usaha kita, dimanapun kita kuliah, apapun yang kita lakukan, kita mesti tawakal kepada Allah. Adik-adik mahasiswa PGSD Universitas Pahlawan Kota Pusai, apa kita ambil pelajaran yang kedua ini? Belajarlah adik-adik di kampus ini dengan baik. Yang kedua berdoa. Yang ketiga tawakal. Pintar pun kita kalau tak belajar tak bisa, ya kan? B.J. Habibie saja bukunya banyak di rumahnya. Kita bukan B.J. Habibie ya. Ya kan? Belajar, berdoa, tawakal. Tiga ini mesti kita gunakan. Kalau kita hanya mengandalkan tawakal saja, itu mati konyol. Kata Allah cobi dia. Kalau bangak bongak dia deh. Nah yuk dia lain, nah yuk dia. Kalau turun dia mau coba tuh. Mau kayak gitu? Iya dah. Oke itu deh. Masuk sini ya. Boleh kita tawakal kayak gitu? Mau belajar saya tak belajar, yang penting kata Allah saya pintar ya pintar. Bisa? Tak bisa. Tetap kita ikhtiar, berusaha. Yang kedua berdoa. Ketiga baru tawakal. Ini waktu ujian semester, malamnya tak belajar atau beberapa harinya tak belajar, ya, tak ada belajar. Paginya dan terlambat pula datang, ambil kertas. Pertanyaan yang pertama, ada kaidah dalam bahasa Arab
Fahmus soal nisful jawab. Paham soal separuh dari jawaban. Ini tidak belajar. Ketika dia mulai juga dengan doa. Ya Allah, lancarkanlah ujianku. Aku serahkan ujian ini padamu ya Allah. Kalau betul alhamdulillah, kalau salah untung dosen memaafkan. Akhirnya hasil ujian cemin karena dia asik bacomin. Di sini pakai gitu juga ada minnya. Nah, kalau kami dulu di UIR tidak ada, ya. Anak kuliah di UIR Fakultas Hukum jurusan pidana, ya. Nah, ibu-ibu, bang dosen, ini bukan ngajar bapak ibu dosen ini ya. Anak-anak, adik-adik mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menjawab ujian itu, dia serahkan kepada Allah. Itu namanya tawakal yang salah. Tawakal yang betul bagaimana? Tawakal yang betul adalah tawakal Rasulullah SAW. Dia berusaha, belajar, ya enggak, mengamati, menganalisa, membaca buku, referensi ini itu. Sudah itu dia berdoa. Sudah berdoa baru tawakal. Kalau hanya berdoa dan tawakal saja tanpa diawali usaha, itu namanya tawakal yang gagal paham. Yang ketiga, pelajaran penting dari Isra Mi'raj dalam ayat yang pertama surah Al-Isra surat ke-17, yaitu bi'abdihi. Apa rahasia bi'abdihi? Nabi Muhammad adalah seorang hamba, sama dengan kita hamba Allah, cuma kelebihannya dia diberi wahyu. Kalau adik apa? Beri juga wahyu ya, Ustaz, tapi wahyu cewek ini cowok deh. Nah itu loh. Ya, Nabi Muhammad dia diberi oleh Allah wahyu. Kalau kita apa? Beri Ustaz wahyu ini nama dia Ustaz. Wahyu di, bukan itu kan? Kalau udah dikasih kawan ini memang ini. Tidak dikasih perut berencongan, dikasih ribut, ya. Nah, kita lanjutkan kajian kita. Nabi Muhammad adalah seorang hamba. Seorang hamba, dia patuh dan taat kepada Allah. Begitu juga kita sebagai anak dari ayah dan bunda kita mesti patuh dan taat kepada ayah dan bunda kita. Begitu juga kita adalah ya warga kampus Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Kita mesti taat kepada aturan yang ada. Karena Nabi Muhammad adalah seorang hamba, pelajarannya kita selaku anak harus taat, berbakti kepada ayah dan bunda kita. Begitu juga kita di kampus, ada bapak dosen, ada ibu dosen. Ayah kita di kampus adalah bapak dosen. Ibu kita di kampus adalah ibu dosen. Kalau kita hormat sama ibu dan bapak dosen di kampus, sama pahalanya kita berbakti kepada ayah dan bunda. Karena ayah dan bunda kita tak sempat dia mengajarkan kita, bahkan tidak ada ilmu untuk mendidik kita di rumah, maka kita dititipkan di kampus Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Pada hakikatnya itu tanggung jawab ayah dan bunda kita. Ini ketika masuk Bu dosen, masuk pulau Bu dosen Bendorowo, ya kan? Masuk ilmu ke dalam otak kita, mudah kita pahami? Tidak. Kenapa ketika kita waktu MBA, waktu kita di TPA,
pasti saat ini kita ingat apa yang diajarkan ustaz dan ustazah kita. Baca, doa, makan, Allahumma barik lana sampai mati, enggak tuh. Kalau sekarang diajarkan doa 10, hilang 100. Iya enggak? Apa? Nah, ada mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kelamaan ceramah, kalau saya ceramah lama ya. Ada hampir 1 jam. Yang keempat, Lailan. Kata Lailan, Nabi Muhammad dia Isra dan Mi'raj di waktu malam. Apa rahasia di waktu malam ini? Nabi melarang kita bergadang, batanggang, jadi musang. Ada di sini musang, primus, pria musang. Nah, ini siang hari tidur, malam hari terbangun. Ada sini primus. Kamu malam hari jam berapa tidurnya? Jam 11, Pak. Iya ya. Nampak dari kelihatan di wajahnya orang ngantuk ya. Main superwit juga. Hah? Kalau kamu tidur malamnya jam berapa? Kadang jam 2. Jam 2. Kerja. Oh, ini kerja apa? Kalau udah kerja kan? Kalau kamu jam berapa tidur? Kadang ada jam 3, Pak. 3 malam. Kerja tuh. Kerja apa? Nyuci. Hah? Nyuci. Nyuci. Malam nyucinya. Ya Allah. Siap bangun. Jam apa? Ya Allah, ini musang ya. Siapa nama tadi? Hah? Helmi. Helmi Primus. Helmi pria musang. Kamu? Ini jauh udah lah kan. Sini ya. Sini. Nabi Muhammad SAW dia berjalan di waktu malam Isra dan Mi'raj itu bukan dia bergadang. Ya dah, karena ada suatu mustahak yang mesti dia lakukan. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nabi melarang kita bergadang di malam hari. Kalau tak ada keperluan. Mi'rajnya Nabi dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, itu mi'rajnya Nabi. Kalau mi'rajnya kita adalah salat tahajud, bukan salat tahajud. Ondek mah lagi kumpul di jam 7, salat tahajud jam mah subuh. Apa salat tahajudnya? Hah? Bangun, usul 7, tapi kampus. Ke kampus terlambat, salat subuh terlambat. Kalau jam 7 itu salat duha lagi itu. Nah, Nabi Muhammad melarang kita bergadang. Ya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu nauma qabla al-isya wa haditha ba'da. Nabi membenci tidur sebelum isya dan bergadang tanpa ada keperluan. Bergadang. Kenapa bergadang? Kalau yang laki-laki ini main game online, apalagi main datua, sedekah ada apa halo? Iya, ngaku je lah. Kalau cewek TikTok, ajak mamanya, yuk mam TikTok. Baca amat main TikTok. Gigi tahambu kau lu kok. Iya, ibu orang joget, karena gigi palsu. Yang laki-laki penyakitnya bergadang tuh main TikTok pula. Main game online, main datuk, superwit, sapi, ubi ya. Tidak, kamu main sama bapakmu di rumah? Hah? Apunya ke ayah, ada chipnya. Minta chip sama ayahnya. Hah? Minta chip. Atau sama datuknya. Tuh ada chip tuh.
mati karena auratnya selalu dilihat orang. Dilihat orang auratnya, celananya kayak lomang. Oh, lomang. Apalagi hati-hati dengan HP, karena cewek ini hobinya main HP. Sikit-sikit foto. Untung sedang berak tadi fotonya. Foto. Ya kan? Hati-hati letakkan foto kan HP, apalagi adik kita kecil tuh. Pandainya memoto, wah selalu foto, kirim ke WA grup kampus. Kacau. Makanya kalau letakkan HP di rumah, taruh di tempat yang tinggi. Banyak orang ya nggak tahu, dia tak sengaja karena adiknya atau adiknya kecil tuh, dia pandai ngoprek di foto. Bahaya dah, bahaya lah. Cewek suka chatting-chattingan, video call. Di profil WA aku, abangku ganteng deh gitu. Ganteng di profil WA. Ternyata abang tadi umur 71. Apa kata datuk tadi? Tolong kirimkan foto Dinda. Adik kirim foto seksinya, videonya. Besok diperasnya. Kalau tidak, saya sebarkan video ini. Diperas yang minta duit, terjadi mungkin aku. Ternyata laki-laki yang memeras tuh, laki-laki semua laki-laki. Ini fotonya, profilnya cewek. Bapak tuh karena dia saking cintanya sama yang di profil tadi yang cantik tuh, talabul apa tadi? Untuk talabul? Tahu talabul? Talabul apa? Aku di Dinda suruh cewek lain makanya kan? Kalau abang cinta ke adik, tolonglah videokan abang. Di video abang tadi kan, talabul bapak tadi, telanjang bule. Lalu diperas oleh laki-laki tadi. Kalau tidak bapak serahkan duit 4 juta, 5 juta, video ini bisa malu. Makanya hati-hati. Karena di HP ini yang putih jadi terbalik pula. Yang hitam jadi iya enggak? Kalau Ustaz aja yang hitam, kalau masuk HP bertambahi putih. Yang jerawatan kalau di HP bersih. Kayak artis tuh kena disoteng aja yang cantik gantengnya. Kalau aslinya mungkin ganteng bapak ini. Iya, karena bedaknya 1 meter. Nah, hati-hati. Nabi Muhammad malamnya Mi'raj. Sebentar, kamu jangan bergadang. Kalau kita bergadang di malam hari, ya, di malam hari suka kita bergadang. Paginya pasti tak fokus. Kampus kompleks pendidikan ini ya, UPTT ini mau dimakan ya? Ada nggak? Ibu dosennya di depan dimakan juga. Pak dosennya, hati-hati. Yang cewek itu juga kan suka main nonton drama Korea, enggak? Suka film India. Karena film India ini yang enak-enak aja, Pak. Adik-adik mahasiswa. Tak kapan dia mencari nafkah, entah kapan dia menyuci piring, tak kapan dia pokoknya nyanyi di laut ini, nyanyi di bukit ini, nyanyi di taman-taman, gitu rumah tangga. Maka dia pacaran, cinta monyet itu. Ada cinta monyet. Nah, hati-hati. Nabi Mi'rajnya dari Sidratul Muntaha, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kitab Mi'raj kita adalah sholat tahajud. Bangun adik-adik mahasiswa di tengah malam jam 2, jam 3 langsung sholat tahajud. Itu Mi'raj kita. Bukan main game Super Win, bukan generasi game online, bukan generasi TikTok, bukan generasi video call ini nonton film itu, tetapi kita generasi yang terdidik, generasi
Apa arti mahasiswa itu? Siapa tahu? Udah semester apa deh? Udah semester 4. Apa itu mahasiswa? Oke, apa itu mahasiswa? Mahasiswa itu apa? Ini dapat C kalau saya dosen ini. Mahasiswa itu apa deh? Itu ya mah. Mahasiswa itu apa? Guru apa? Guru dulu. Kalian kan jurusannya pendidikan guru. Himam pendidikan guru, himpunan mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar. Apa itu guru? Guru itu berasal dari kata apa? Dari bahasa Ojo, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak. Adik-adik mahasiswa, guru itu bahasa apa tuh? Berasal dari bahasa apa? Tidak pernah dibahas tuh. Apa? Lupa. Guru itu adalah yang digugu dan ditiru. Yang digugu dan ditiru. Yang digugu dan ditiru. Atau apa arti itu? Yang contoh. Guru itu pencerah, ya. Guru itu berasal dari bahasa Sanskerta, dari gu dan ru. Guru itu apa artinya? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu dosen, adik-adik mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Balik ke materi kita. Pelajaran penting yang kelima dari peringatan Isra dan Mi'raj dalam ayat yang pertama surah Al-Isra. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari Masjid Haram, Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa. Apa pelajarannya? Pelajarannya bagi kita adik-adik mahasiswa, hendaklah adik-adik mahasiswa bergerak dari tempat yang baik menuju tempat yang baik. Itu maknanya. Kita berangkat dari tempat yang baik menuju tempat yang baik. Dari rumah kita baik menuju kampus yang baik, menuju masjid. Kita dari komunitas yang baik bersahabat dengan komunitas yang baik. Kita punya teman, kita baik berteman dengan orang yang baik. Itu maknanya bagi kehidupan kita saat ini. Kita mesti mari dari tempat yang baik itu, dari kampus ke masjid, dari masjid ke perpustakaan, dari perpustakaan ke tempat-tempat yang baik. Itu makna dari peringatan Isra dan Mi'rajnya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari warnet ke warnet, dari game ke game, dari komunitas Superwin ke Superwin. Datang komunitas Superwin diri dan pergi ke Salo. Ada ciptanya, ada itu. Tapi yang kamu dari komunitas yang baik menuju komunitas yang baik. Umpamanya kamu ada tugas, pergi kamu cari bahannya ke Undri. Itu bagus. Dari kampus ke kampus. Ini enggak. Cari bahan makalahnya ke Sungai Kampar. Main game. Enak, dapat situ bahannya. Enak, dapat kan? Nah, adik-adik mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Wal baladut thayyibu yakhruju min nabatuhu bi izni rabbi walladzi khabusa la yakhruju illa nakida. Teman yang baik, komunitas yang baik, tempat yang baik ibarat tanah yang bagus. Tanah yang bagus akan menumbuhkan tanaman-tanaman berbuah dengan izin Allah. Sedangkan teman yang jahat, komunitas yang kurang bagus, komunitas yang salah arah, maka kita tumbuh juga tanaman di atas tanahnya, gersang itu tumbuh juga tanaman.
cuma tanamannya merana. Nah tidak merana. Kalau bahasa Bangkinangnya oge mati nggak lomor. Itu ledong ini. Kalau salah adik-adik mahasiswa memilih teman baik, maka hancurlah masa depan kita. Teman sangat menentukan masa depan kita. Berteman dengan orang yang baik, dia akan selalu menasihati kita. Berteman dengan orang yang cilako, cuman orang cilako itu orang masuk jam kampus masuk, dia enggak, yuk kita cabut, yuk kita mandi ke Sungai Hijau. Mulang sama awak, ibu yang maju terpuan, cabut dia. Itu teman yang celaka. Teman yang baik, tak usah lah. Walaupun ibu itu tak enak dia ngajar, tapi kita ambillah ilmunya. Yang penting bukan muka ibu itu yang kita lihat, tetapi ilmu ibu itu. Teman yang baik akan membawa kita kepada kebaikan. Teman yang buruk akan menjahanamkan kita. Maka inilah pelajaran penting dari masjid ke masjid. Apa kata Nabi? Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yuqalid. Agama seseorang itu terlihat dengan siapa ia berteman. Maka berhati-hatilah ia memilih temannya. Berhati-hati kita memilih teman. Tidak sembarang teman. Ada teman hanya sayang dikodai. Oh banyak dompet awak tobel bakawannya awak. Kalau tidak ada dompet awak gur bakawan. Siapa tuh ditalang. Tapi kalau banyak piti awak, bakawan cuma suami tak. Adik-adik mahasiswa yang dirahmati Allah, bapak ibu dosen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pelajaran kita ambil. Apa oleh-oleh yang dibawa Nabi? Yang keenam pelajarannya, oleh-oleh yang dibawa Nabi dari Sidratul Isra Mi'raj, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, yaitu salat lima waktu. Karena salat itu mencegah perbuatan keji dan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ketika Nabi berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi dan malaikat Jibril masuk masjid. Sedangkan Burak di mana Burak? Burak di mana anak Ustaz? Ada Ustaz? Burak ditambatkan oleh Nabi, diikat di luar Masjidil Aqsa. Kenapa Burak tak ikut salat? Kenapa Burak tak ikut salat? Kenapa jawabnya? Karena Burak hewan, binatang. Kalau binatang dia tak sholat. Kalau ada anak adik-adik ustaz mahasiswa ini tak sholat, sama dengan binatang. Itu kita ulangi. Nabi Muhammad Isra Mi'raj naik Burak dari Mekah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa, Nabi dan malaikat Jibril masuk ke dalam Masjidil Aqsa salat sunnah. Sedangkan Burak di luar masjid ditambatkan. Kenapa dia tak salat? Karena dia Kalau ada anak-anak mahasiswa, adik-adik mahasiswa tak salat, tak ada uzur, tak ada apanya, berarti dia sama. Besok tengok Bu. Bu, mandi di baginda. Nampak wajahnya tak mandi. Nah, adik-adik mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, salat akan mencegah kita dari berbuat buruk. Salat akan mencegah kita berbuat kriminal. Kalau betul-betul kita salat, Ustaz, Bapak itu salat Ustaz, tapi dia pengicut, berarti salatnya tidak beres. Salat karena takut sogan kemintuh, atau salatnya karena ada maunya. Tapi kita salat karena lillahi ta'ala, bukan karena kita kuliah di sini ada masjid salat. Nah itu dimanapun kita berada tetap kita salat, bukan karena dosen, bukan karena ini itu, tetapi lillahi
lillahi ta'ala. Adik-adik ustaz, adik-adik mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran penting dari Isra dan Mi'raj yang ketujuh adalah Nabi Muhammad di langit yang ke-6 dia berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Lalu apa kata Nabi Musa? Apa yang telah Allah wajibkan kepadamu Muhammad? Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aku diwajibkan oleh Allah dan umatku juga diwajibkan oleh Allah salat 50 waktu. Apa jawaban Musa alaihissalam? Umat saya besar tak sanggup salat 50 waktu, apalagi umatmu hai Muhammad kecil-kecil. Irji ila rabbik, pergi kamu kepada Allah, minta dispensasi, minta dikurangi. Sampai Nabi bermohon kepada Allah untuk dikurangi waktu salat dari 50 waktu salat menjadi 5 waktu salat. Apa pelajarannya? Kalau kita diberi nasihat oleh dosen, oleh teman kita yang baik, oleh orang tua, oleh sahabat kita yang baik, terima, karena orang yang baik tidak akan menjahanamkan orang lain. Jikalau Nabi Muhammad congkak, biarlah 50 dengan boleh bang. Tapi Nabi Muhammad nanti tentukan Nabi Musa kan? Kalau Nabi Muhammad umpamanya ego, biarlah umpamanya aku nak orang pada itu mana kene-kene makan. Sang 5 waktu aja wak banyak nak sembahyang, apalagi 50 waktu. 50 waktu kalau diwajibkan oleh Allah sekiranya tidak dikurangi oleh Allah, mungkin dalam satu hari itu 24 jam, setiap 1 jam 2 kali salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana orang malam pertama Bapak Ibu, adik-adik, dah mandi lah, orang sembahyang, tak bisa kan? Bekerja gitu juga, atur kerja, orang dah azan, salat. Gitu juga banyak dosen, bu dosen, pak dosen, mahasiswa kena dosa, karena salat setiap 1 jam 2 kali. Undek hukum loh. Kalau ini masjid ini difungsikan, azan setiap mengganggu orang belajar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, qomat lagi, langsung azan lagi, qomat lagi. Ya tak? Tidur pun kita tak nyaman. Nyaman tidur setiap 1 jam 2 kali sholat. Nah, apa pelajarannya anak-anak ustaz, adik-adik ustaz yang ustaz sayangi, yaitu nasihat yang baik kita ambil. Kalau itu baik bagi kita, baik bagi agama kita, kita ambil. Jangan ego. Contohnya baru dosen bilang, dia menilai dengan fisik dosennya kecil. Nampak badan godang, dosennya pocik dah gua, nangis dah. Tak boleh, walaupun badan dosennya kecil, umpamanya kan, tapi ilmunya yang kita ambil. Nah, kalau ada adik-adik mahasiswa bertanya, silakan. Kalau tak, kita tutup. Sebenarnya banyak lagi ya. Tampaknya takut nanti snacknya habis ya. Ada ustaz Pak. Itu dulu penyampaian kita. Intinya, Isra dan Mi'raj mengajarkan kita beberapa pelajaran penting dalam kehidupan. Salat, kalau ibadah salat itu kita hayati, akan menjadikan kita pribadi muslim yang sejati. Salat mendidik kita, menyucikan jiwa dari penyakit maksiat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Macam mana munkar itu Ustaz? Waktu ujian bawa contekan. Fahsya munkar itu dosa. Kan dia bawa contekan waktu ujian semester bawa buku atau contekan atau jimat. Kalau cewek digulung-gulungnya dalam jilbab. Kadang-kadang satu lokal tuh kena bapak dosennya cantik pula kan, dirayu-rayu di cewek tuh, mau cinta beko dosen tuh mau kawan harus tengok catatan. Ada juga, berarti dia tak salat. Kalau orang yang salat, dia walaupun pak dosen tak tahu, walaupun si anu pengawas tak tahu, Allah Maha tahu. Itulah orang yang salat. Yang kedua, salat mendidik kita disiplin. Karena salat punya waktu 5 waktu sehari semalam.
Kalau ada anak ustaz terlambat terus masuk ke kampus, misi bu dosen, assalamualaikum, saya boleh masuk? Nah, apa yang berarti dia sering tak sholat atau sholatnya terlambat. Sholat, orang yang sholat pasti dia disiplin. Yang kedua, orang yang sholat dia akan tertib. Apa kata imamnya? Sawu sufufakum fa inna tasbatas sufuf min tamamis shalah. Saf lurus dan rapat. Kalau orang sholat pasti dia tertib hidupnya. Tapi kalau amburadul tak bawa pena lah. Alasan tak bawa pena, inilah tinggal, itu berarti dia tak sholat. Ya Bu dosen, besok ya nampak di wajah orang satu nampak ya. Ya, sholat mengajarkan kita hidup bersih, karena sholat sebelum sholat kita berwudu dan sebagainya. Sholat mengajarkan kita hidup sehat, ada gerakan sholatnya, ruku, sujud. Jangan sholat kayak orang berak di Sungai Kampar, di Botiok. Nggak sah sholat kayak gitu. Rukunya iku wong betengkong di tepi kampau tuh. Kalau berak dulu orang Medina kan ada WC, kan orang kaya di WC. Atau cirinya di kampau. Orang ruku kan sempurna kan dengan yang sempurna, bukan kayak orang berak. Itu sholatnya catu ayam, patuh ayamnya. Itu dulu yang dapat disampaikan. Sebenarnya banyak yang harus disampaikan, karena takut nanti snacknya basi ya. Akhir kalam, minta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta maaf saya kepada Bapak Ibu, para dosen dan adik-adik mahasiswa. Semoga pertemuan ini berkahi Allah. Apa yang kita dengar dapat kita amalkan. Akhir kalam, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.